Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, mohon izin teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan hasil kajian kami terkait dengan studi kasus aplikasi rekayasa genetika dalam bidang pertanian, yang mana produk yang kami kaji adalah terkait dengan produk pangan jagung Eventmoon 87427. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 7, yaitu ada saya sendiri Muhammad Ardi Amirul, NPM 201030310. Rekan saya ada Adela Novita Zahra, NPM 201030333. Lalu ada Chairunisa, NPM 201030388. Dan ada Sayyidatunisa, NPM 201030397. Adapun topik bahasan yang akan dijelaskan pada pemaparan kali ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada permasalahan utama. Jadi permasalahan yang mendasari adanya produk rekayasa genetika ini. Yang kedua adalah hal yang mendasari penggunaan rekayasa genetika. Jadi apa saja faktor-faktornya, hal-halnya. Lalu ada tahapan pada proses rekayasa genetika jagung Eventmoon 87427. Jadi tahap-tahapnya itu apa saja sih? Itu yang keempat ada keunggulan produk yang dihasilkan dari produk proses rekayasa genetika. Yang kelima ada kurang atau permasalahan yang muncul dari produk hasil rekayasa genetika. Yang keenam ini adalah terkait dengan keefektifan penggunaan rekayasa genetika pada jagung Eventmoon 87427, atau ini katanya dengan pendapat kelompok kami, apakah kemudian rekayasa genetika yang dilakukan itu sudah dapat menjawab permasalahan atau belum. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah bibliografi penulis, yaitu Ajeng Pamela dan Lubis Efridani tahun 2018 tentang efektivitas pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada produk pangan jagung Eventmoon 87427 yang terbit di Jurnal Hukum Direktstat nomor 4 jilid 2. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai permasalahan utama, di mana permasalahan utama yang dihadapi yaitu mengenai ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia mencapai 248,8 juta jiwa, dan pada tahun 2016, penduduk Indonesia mencapai 258,7 juta jiwa. Peningkatan jumlah populasi ini memicu adanya krisis pangan seperti yang diungkapkan oleh Thomas Robert Malthus, di mana angka kebutuhan pangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketersediaan pangan itu sendiri. Jagung sebagai salah satu bahan baku penting dalam industri tepung, pangan olahan, dan minuman, serta pati mengalami kenaikan 3% per tahunnya. Di mana pada tahun 2005, penggunaan jagung untuk industri pangan diperkirakan sebanyak 2,17 juta ton, dan pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak 4,94 juta ton. Dengan rata-rata penggunaan jagung selama periode 2005 sampai 2025 diperkirakan 22,5% dari kebutuhan nasional. Jagung juga termasuk komoditas pertanian di Indonesia yang harus diimpor. Selain itu, permasalahan yang kini muncul juga disebabkan karena adanya penurunan mutu atau kualitas yang disebabkan karena kurang baiknya seleksi benih dan juga kurang baiknya teknik pemeliharaan dan pengetahuan petani yang masih kurang. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka muncul perkembangan teknologi dalam bidang usaha produksi pangan, yaitu teknologi rekayasa genetik. Teknologi rekayasa genetik merupakan proses pemindahan gen ke dalam sel makhluk hidup, sehingga organisme penerima transfer gen dapat memproduksi protein oleh gen yang telah dimasukkan ke dalam organisme tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hal yang mendasari penggunaan rekayasa genetika. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu adanya teknik rekayasa genetika pada tumbuhan seperti pada jagung,
Salah satu jagung hasil rekayasa genetika yaitu jenis jagung Evenmont 87427. Jagung jenis ini memiliki sifat toleran herbisida glifosat sesuai dengan surat keputusan BPOM nomor HK.51.52.0416.2004 tahun 2016 dan beberapa produk pangan rekayasa genetika lainnya. Namun, pemanfaatan pangan produk hasil rekayasa genetika berpotensi menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia, seperti adanya transfer gen yang dapat menyebabkan penyakit kanker, AIDS, dan flu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan pada proses rekayasa genetika pada jagung Evenmont 87427. Di mana jagung Evenmont 87427 merupakan jagung yang mengandung satu gen interest CP4 EPSPS atau 5-enol privalvi Shikimate 3 phosphate sintesis yang berasal dari Agrobacterium tumefaciens strain CP4 yang merupakan mikroba tanah dan rizosfer tanaman yang tidak bersifat patogen dan alergenik menurut FAO atau WHO tahun 2001. Gen CP4 EPSPS mengekspresikan protein CP4 EPSPS dan bertanggung jawab dalam toleransi terhadap herbisida glifosat. Aktivitasnya dapat ditemukan secara luas pada bahan pangan dan bahan pakan yang berasal dari sumber tanaman dan mikroba. Enzim EPSPS bakteri yang telah dikarakterisasi dengan baik yang berkaitan dengan struktur kristal 3 dimensinya, dan ini menurut Steinlis et al. Tahun 1991, serta mekanisme kinetik dan kimianya menurut Andresol et al. Tahun 1990. Tahapan proses rekayasa genetika pada jagung Evenmont 87427 terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan elemen genetik, lalu selanjutnya ada menentukan gen interest, selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan teknik transformasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu stabilitas genetik. Yang pertama yaitu menentukan elemen genetik. Jagung PRG Evenmont 87427 mengandung satu jenis gen interest yaitu CP4 EPSPS atau 5-enol privalvi Shikimate 3 phosphate sintes yang bertanggung jawab dalam toleransi terhadap herbisida glifosat dengan parameter E35S atau parameter untuk cauliflower mosaic virus atau CMF35S RNA yang mengandung daerah enhancer dan terminator nopal sintes atau NOS dari Agrobacterium tumefaciens. Yang kedua, menentukan gen interest. Gen interest CP4 EPSPS diisolasi dari bakteri tanah Agrobacterium tumefaciens strain CP4, parameter E35S yang berasal dari cauliflower mosaic virus dan terminator NOS yang berasal dari Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik transformasi. Perakitan jagung PRG Evenmont 87427 dilakukan melalui teknik transformasi dengan mediasi vektor Agrobacterium tumefaciens pada explant immature embryo, di mana biji jagung non-PRG galur LH198 disilangkan dengan HI11. Plasmid vektor yang digunakan yaitu PVZMAP1043 yang mengandung 2 sekuen left dan right border yang mengapit transfer DNA atau tDNA. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat yaitu stabilitas genetika. Hasil analisis Southern Blot fingerprint menunjukkan bahwa jagung PRG Evenmont 87427 mengandung satu kopi gen, yaitu CP4 EPSPS dan stabil sampai 7 generasi BC3F7. Sedangkan sekuen Blackburn plasmid PFZMAP1047 tidak terdeteksi menurut Aragal et al. Tahun 2010.
Stabilitas genetik pewarisan sifat pada jagung PRG Evermont 87427 mengikuti prinsip segregasi Mendel. Dari hasil pengkajian informasi genetik dapat disimpulkan bahwa jagung PRG Evermont 87427 itu mengandung satu kopi gen interest yaitu CP4 EPSPS dan tidak mengandung sekuen breakbone dari plasmid transformasi PFZMAP1043, masih stabil sampai 7 generasi dan diwariskan dengan mengikuti hukum Mendel. Kemudian selanjutnya, keunggulan produk rekayasa genetik jagung Evermont 87427. Yang pertama yaitu jagung Evermont 87427 memiliki sifat toleran herbisida glifosat. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan surat keputusan BPOM nomor HK.51.52.0416.2004 tahun 2016 dan juga beberapa produk PRG lainnya. Yang kedua ada jagung Evermont 87427 mengandung satu gen interest yaitu CP4EPSPS. Pada jagung Evermont 87427 mengandung satu gen interest yaitu CP4-EPSPS dari bakteri Agrobacterium tumefaciens yang tujuan diisolasinya bakteri itu untuk bertanggung jawab toleransi terhadap herbisida glifosat. Yang ketiga, jagung Evermont 87427 ini mempunyai sertifikat keamanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keluarnya sertifikat keamanan pangan oleh BPOM sudah mengindikasikan bahwa produk adalah aman dan juga baik untuk digunakan. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan rekayasa genetika pada jagung Evermont adalah halal. Pernyataan ini berdasarkan fatwa MUI, penggunaan rekayasa genetika pada jagung Evermont adalah halal karena tidak menggunakan gen yang haram ataupun menggunakan bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Kekurangan atau permasalahan yang muncul dari produk hasil rekayasa genetika. Kekurangan dari rekayasa genetika pada produk pangan adalah menimbulkan kekhawatiran terkait dengan jaminan perlindungan konsumen dalam menggunakan dan mengonsumsi produk pangan hasil rekayasa genetika. Masyarakat masih merasa bimbang terkait dengan tinjauan keamanan produk pangannya hingga status kehalalannya. Keamanan produk hasil rekayasa genetika. Terkait dengan keamanan produk pangan hasil rekayasa genetika telah memiliki perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif telah tercantum pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa produk pangan hasil rekayasa genetik harus diberi pelabelan dengan tulisan pangan rekayasa genetika. Permasalahan yang muncul akibat sistem pelabelan ini adalah tidak adanya produk hasil rekayasa genetik yang diberi label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal kenyataannya produk 6 dari 17 pangan turunan kedelai dan jagung yang beredar di pasaran positif mengandung bahan rekayasa genetika. Hal ini tidak sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan konsumen, yaitu untuk mengetahui, mendapatkan informasi, dan memilih barang atau jasa yang akan dilabeli. Yang selanjutnya yaitu segi kemanfaatan jagung Evermont 87427 yang tidak halal. Dilihat dari tinjauan hukum halal haram produk pada jagung Evermont 87427 secara sumber adalah halal. Dalam proses penggunaan rekayasa genetika jagung Evermont
87427 tidak menggunakan gen yang haram, hingga dapat dikatakan bahwa secara proses rekayasa genetiknya adalah halal. Meskipun begitu, produk jagung Evermont 87427 ini adalah produk yang tidak halal. Karena status kehalalan suatu produk tidak dapat hanya ditinjau dari sumber bahan dan prosesnya saja, tetapi juga dari segi kemanfaatannya. Jagung Evermont 87427 adalah jagung hasil proses rekayasa genetika yang toleran terhadap herbisida glifosat. Menurut data pada tahun 2016, produksi jagung di Indonesia adalah sekitar 23,58 juta ton. Dengan angka tersebut, kebutuhan jagung bagi Indonesia sudah sangat terpenuhi bahkan untuk ekspor. Sehingga jagung Evermont 87427 tidak terlalu dibutuhkan, bahkan tidak bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan jagung di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya, produk jagung hasil rekayasa ini dapat dinyatakan tidak halal. Baik, saya lanjutkan untuk presentasinya terkait dengan yang pertama, yang terakhir, yaitu efektivitas dari produk rekayasa genetika. Apakah menurut kelompok kami ini masih dapat dikatakan efektif atau tidak? Berdasarkan pada hasil penelitian yang ada, rekayasa genetika yang dikaji kaitannya dengan produk pangan jagung Evermont 87427 dapat dikatakan cukup efektif untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai keamanan dari produk rekayasa dan efektivitas pengaturan pangan dari produk rekayasa tersebut. Hal ini tentunya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Sebelum itu, perlu digarisbawahi bahwa urgensi yang diangkat pada penelitian ini pada dasarnya dilandasi karena keperluan benih jagung dengan mutu dan kualitas yang bagus. Urgensi dasar ini kemudian dijawab dengan rekayasa genetika di bidang pertanian dengan adanya jagung Evermont 87427. Namun perlu diketahui juga dari sini muncul dua pokok persoalan atau masalah baru, yaitu terkait dengan keamanan dari produk rekayasa genetika tersebut dan efektivitas pengaturan pangan dari produk rekayasa tersebut. Dua persoalan ini yang kemudian dijadikan landasan kelompok penyaji untuk menentukan nilai keberhasilan atau indeks keberhasilan dari rekayasa tersebut. Dari persoalan pertama, produk rekayasa dikatakan sudah memenuhi standarisasi keamanan, yaitu sesuai dengan per BPOM nomor HK 0312303121563 tahun 2012 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika dan munculnya sertifikasi seperti dijelaskan pada artikel, menandakan bahwasanya produk ini sudah mampu untuk menjawab persoalan tentang keamanan mutu produk. Meskipun begitu, muncul suatu keraguan-keraguan dalam artikel jurnal yang mana ada saran untuk mengubah pasal 24 PP nomor 21 tahun 2005 untuk membentuk lembaga baru yang khusus mengkaji dampak rekayasa genetika. Hal tersebut menurut kelompok penyaji sedikit mengindikasikan bahwasanya keamanan yang muncul memang belum sepenuhnya dapat dikatakan 100% aman karena lembaga tersebut disebutkan untuk meningkatkan keamanannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya hasil kajian sebelumnya berpotensi tidak aman, meskipun nilai probabilitas ketidakamanannya dapat dikatakan mungkin kecil. Adapun ditinjau dari permasalahan kedua, efektivitas produk rekayasa genetika ini ditinjau dari hukum agama. Jagung Evermont 2 yang kita kaji tadi adalah halal dikarenakan tidak memanfaatkan gen yang haram. Tentunya ini sudah dapat menjawab persoalan yang ada di awal. Akan tetapi perlu diketahui juga pada artikel terdapat kalimat kontradiksi yang menyatakan hasil produknya adalah tidak halal dan perlu diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa produk ini belum cukup mampu dibuktikan status kehalalannya. Dilandasi keraguan-raguan dan kontradiksi tersebut, maka meskipun pada faktanya terdapat pula bagian yang menyatakan efektivitas produk ini dalam menyelesaikan masalah, kami dari kelompok penyaji sepakat bahwasanya
kami hanya dapat memberikan label nilai cukup efektif dalam menyelesaikan masalah dan belum sampai label yang sangat efektif atau efektif karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Dan perlu diingat bahwasanya adalah apa yang kami sampaikan adalah menurut pandangan atau perspektif dari kelompok kami dari fakta-fakta yang ada. Oke, demikian dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.